Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seleni Catika Damayanti dari Prodi S1 Kebidanan yang akan menyampaikan studi kasus mengenai HIV/AIDS pada remaja. Tahukah kamu, remaja adalah salah satu populasi berisiko terkena HIV/AIDS loh. Jadi, apakah kamu remaja? Kalau iya, kamu wajib nonton video yang satu ini ya. Kenapa remaja termasuk ke dalam salah satu populasi berisiko HIV/AIDS? Itu semua karena sifat dan perilaku bawaan dari remaja yang ingin tahu terhadap segala hal yang menarik bagi mereka. Menurut data Kemenkes RI, HIV banyak ditemukan pada rentang usia 20-24 tahun. Hasil survei dilakukan BKKBN, sebanyak 63% remaja Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tunggu, emang apa sih hubungan seksual di luar nikah dengan HIV/AIDS? Apa itu HIV/AIDS? Adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing tersebut biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai sel CD4. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggunakan diri. Kemudian HIV baru hasil pengendaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggunakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, virus yang dapat menyebar melalui kontak dengan 3 cairan tubuh yaitu darah, cairan seksual, dan air susu ibu ini mampu melemahkan imunitas tubuh kita dengan cara menyerang sel darah putih. Saat pertama kali virus HIV menyerang tubuh akan membuat antibodi untuk melawan virus tersebut sehingga muncul gejala ringan seperti demam, batuk, dan keringat malam yang mirip seperti gejala flu. Fase ini adalah fase pertama perjalanan HIV menjadi AIDS dan berlangsung selama 2 hingga 6 bulan. Di tahap selanjutnya, virus tetap berkembang di dalam tubuh penderita tanpa memberikan gejala sama sekali selama 5-15 tahun. Fase ini disebut dengan fase asimptomatik atau fase tanpa gejala. Ketika imun tubuh terus dilemahkan, muncul beberapa infeksi oportunistik yang sulit disembuhkan seperti pembengkakan kelenjar limfa, sariawan, demam, dan batuk berbulan-bulan. Akhirnya, ketika imun tubuh sudah benar-benar lemah, infeksi oportunistik semakin menumpuk karena tidak ada perlawanan sama sekali dari tubuh terhadap bakteri yang menyerang. Fase terakhir inilah yang dinamakan dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wah, pasti kamu gak mau kan tubuh kamu terserang virus HIV/AIDS? Jadi kamu harus pintar menjaga tubuh kamu dari virus ini dengan cara menghindari cara penyebaran virus tersebut. Maka media yang dapat menyebar virus ini adalah seks bebas, penggunaan jarum bekas secara bergantian, dan air susu ibu kepada anaknya. Perilaku berisiko seperti seks bebas tanpa pengaman, menggunakan pisau cukur bekas, jarum suntik, jarum tato, jarum tindik, dan jarum-jarum bekas lainnya yang secara bergantian sangat berpotensi menyebarkan virus HIV. Oleh karena itu, kamu harus menghindari segala perilaku beresiko tersebut ya. Orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana orang yang mengidap HIV sama saja dengan divonis mati. Tapi, apakah benar demikian? Tidak. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya dapat bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh penderita yang terinfeksi HIV seperti penggunaan perabot makanan atau minuman bersamaan dan menggunakan toilet dan air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Yuk cegah penularan HIV/AIDS menggunakan metode ABCDE. Abstinence, jangan lakukan hubungan seksual jika belum menikah. Be faithful, setialah pada satu pasangan. Kemudian gunakan kondom saat berhubungan seksual. Hentikan penggunaan narkoba, terutama penggunaan jarum suntik. Education, lakukan edukasi untuk menambah wawasan HIV/AIDS.
Cara menghindari HIV, makan makanan yang bergizi seimbang dan olahraga secara teratur meningkatkan imunitas tubuh. Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV saat ini tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol teratur. Memang kesetiaan berobat adalah kunci yang untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi stigma sosial dari masyarakat yang ada menghalangi penderita untuk dapat berobat rutin. Mungkin hal ini dapat dirubah dari diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah kehidupan banyak penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Oh ya, tahukah kamu tanggal 1 Desember kemarin diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia loh. Mengapa penting untuk memahami HIV/AIDS? Supaya kita bisa melindungi diri kita, dan apabila kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. Berikut studi kasus yang saya ambil beberapa terkait dengan HIV/AIDS remaja. Simak video sebagai berikut. Fatar, 29 tahun, berjuang melawan HIV/AIDS. Membangun keluarga bahagia adalah cita-citanya, tetapi harapan itu sontak musnah ketika 3 tahun lalu ia divonis terkena HIV/AIDS. Fatar pernah menjadi transgender yang kemudian mengantarnya mengidap HIV/AIDS. Ia pun sempat berputus asa. Namun penyakit ini menjadi titik balik baginya. Ia memilih bangkit dan berjuang untuk sembuh. Stigma harus dihadapi selama menjadi orang dengan HIV/AIDS. Kini, ia menjadi motivator bagi rekan transgender lain. Bersama Siti Jubaidah, sukarelawan peduli HIV/AIDS, ia berusaha mengingatkan kawan-kawannya agar tidak mengalami hal yang sama. Ya, mudah-mudahan gitu yang orang-orang yang sudah menjas audit itu jelek lah di mata masyarakat, itu jangan sampai lagi gitu stigmanya ndak ada sama sekali. Itu aja sih harapan saya, itu diterimalah kami ini sebagai kayak warga negara Indonesia juga gitu kayak warga negara kita sendiri gitu nggak mau saya kayak itu audit itu penyakit gitu, enggak. Hampir setiap hari keduanya mendatangi rekan-rekan transgender untuk memberi penyuluhan agar menghindari perilaku seks bebas. Mereka mengampanyekan perlawanan terhadap HIV/AIDS dengan membagi-bagikan kondom. Menurut Siti Jubaidah, pembagian kondom ini bukan untuk melegalkan seks bebas, melainkan memberi pendidikan bagi yang masih menjalani kehidupan yang rentan seks bebas. Jadi kita kunjungan ke teman-teman yang memang beresiko tinggi, teman-teman anggota kita yang memang kita itu kunjungan rutin. Kita hampir setiap hari memang kita jadwalkan untuk mengingatkan mereka bahwa pentingnya kesehatan buat mereka. Jadi mereka itu setiap 3 bulan sekali harus tes kesehatannya, tes HIV per 3 bulan sekali. Di Kalimantan Selatan, jumlah pengidap HIV/AIDS lebih dari 3.000 orang. Sebagian dari mereka sudah menjalani pengobatan antiretroviral untuk perawatan. Sementara itu, sukarelawan melakukan pendampingan bagi Oda dan mengingatkan agar minum obat setiap hari secara teratur dan melakukan tes laboratorium per 3 bulan. Nanik Hayati, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perjuangan penderita HIV/AIDS untuk bertahan hidup. Berikut ada satu kali lagi diajukan oleh kasus dengan penuh layar saya pun juga tertarik dengan berita yang tempo hari viral itu, dengan adanya pimpinan KPS memperkosa santriwati yang bahkan korbannya ada 21. Nambah ya berarti.
edukasi kalau misal contoh yang saya ajukan tadi di pondok pesantren itu seperti apa. Jadi lebih baik pasti ke depannya jangan sampai ada lagi dan bisa hukumnya tetap berjalan. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya akhiri penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya, tapi penderitanya. Dadah, sampai jumpa.